Nuson akan memandu jalannya episode BBK yang ke-31 kali ini. Hari ini kita kedatangan satu guru baru yang di SMK Cipta Kasih nih Sobat BBK. Pasti Sobat BBK pada penasaran kan siapa guru barunya? Siapa? Langsung aja kita sambut Pak Steven. Halo Pak. Halo. Nah, biar Sobat SMK makin kenal, boleh dong Pak kenalin diri secara singkat? Oke. Nama saya Steven Ebenezer. Ya, saya guru bimbingan konseling. Panggilannya Pak Steven. Saya tinggal di Sentul dan besar di Tanjung Priuk. Nah, mau kenal tentang lingkungan Tanjung Priuk dan topik kita hari ini? Nanti kita sama-sama dengarkan. Nah, Sobat BBK makin kenal kan sama guru BK kita yang satu ini. Karena kali ini kita mengundangnya Pak Steven karena aku mau bahas sama Pak Steven tentang lingkungan toksik nih. Menurut Bapak, ciri-ciri lingkungan toksik itu seperti apa sih Pak? Biar Sobat BBK pada tahu nih kalau lingkungan mereka itu toksik. Oke. Jadi, oke. Topik yang menarik hari ini teman-teman. Jadi seperti tadi ya, pengenalan Bapak tinggal di Tanjung Priuk. Nah, teman-teman boleh cari tuh Tanjung Priuk gimana sih? Ya, sebagai pengantar. Sebelumnya, kita sama-sama membuat persepsi yang sama tentang lingkungan yang toksik. Seperti kata kuncinya, toksik, artinya racun. Ya, berarti lingkungan ini atau tempat di mana kalian berada itu punya pengaruh negatif. Ya, bagi kalian, terutama pengaruh tersebut sangat berdampak bagi keadaan psikologis kalian. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri lingkungan yang toksik. Yang pertama jelas, semakin lama kalian berada di sana, kalian merasakan dampak negatif secara psikologis, terutama yang kalian rasakan selama kalian di sana. Misalkan, kok saya ngerasa bahwa saya ini dibedakan dengan orang-orang yang lain di tempat itu. Kok saya merasa bahwa saya diasingkan, atau kok saya makin selama di tempat itu saya masih merasa kurang cocok gitu dengan kebiasaan atau pola perilaku orang-orang di sana. Jadi kita mau kenal nih, apakah saya atau kamu yang belum bisa beradaptasi atau memang lingkungan yang toksik. Ini ada bedanya nih, gitu ya. Nah, tadi apa pertanyaan? Maaf, gue diulangi lagi. Pertanyaannya ciri-ciri lingkungan toksik. Oke, seperti tadi ya. Kamu merasa nggak nyaman? Pertama, kamu merasa nggak nyaman dengan lingkungan ini. Kamu udah berupaya untuk beradaptasi, menyesuaikan dirimu dengan pola atau budaya yang ada di lingkungan tersebut. Cuma ternyata itu nggak cocok dengan value atau nilai moral yang kamu pegang. Ternyata kok circle di sini atau orang-orang di sini hobinya bergosip ya, misalkan seperti itu. Suka menjelekkan orang lain, atau misalkan lingkungan tersebut manipulatif. Misalkan ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kelompok, tapi kelompok tersebut itu resisten. Kami nggak salah kok, gitu. Ini kayaknya salah Hanzomus deh, gitu. Mereka akan lebih playing victim misalkan, atau dengan cara halus atau cara yang belak-belakan menunjukkan bahwa kamu bukan menjadi bagian dari mereka. Itu ciri-ciri biasanya lingkungan yang toksik. Jadi pertama, lingkungan tersebut itu secara langsung maupun tidak langsung menolak kamu gitu. Kamu secara pribadi merasa kamu tidak diterima sepenuhnya atau tidak menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Yang terakhir, punya dampak yang cukup negatif bagi perkembangan psikismu. Kamu mudah merasa bersalah, kamu mudah merasa jenuh, kamu mudah merasa dihakimi atau kamu merasa diabaikan. Itu contoh ciri-ciri lingkungan yang toksik. Nah, sedikit sharing ya, Bapak tinggal di Tanjung Priuk dan mayoritas masyarakat di sana punya kebiasaan untuk melakukan transaksi narkoba. Nah, memang agak ekstrim kalau ini ya, tidak dengan mungkin lingkungan toksik yang kalian pahami. Cuma ini udah levelnya udah tingkat kriminal. Dan bagaimana kok ada keluarga atau beberapa kelompok masyarakat yang bisa bertahan di situ, termasuk keluarga Bapak, yang pada akhirnya juga tidak terpengaruh dengan kebiasaan atau pola yang diterapkan oleh lingkungan yang bisa dibilang toksik atau justru mengarah ke ekstrim kriminal gitu. Nanti kita akan bahas tergantung pertanyaan berikutnya. Silakan. Nah, setelah Bapak bilang dari ciri-ciri toksik, aku masih ada dikit sih Pak. Oke.
Jadi aku tuh kan tinggal di lingkungan yang menurut aku sesuai dengan ciri-ciri bapak tadi itu bisa dibilang toksik ya. Kayak karena menurut aku di sana tuh udah kacau banget. Soalnya mabuk-mabukan tuh segala macam udah hal yang umum bagi para remaja-remaja di sana. Jadi aku mau nanya, bapak pernah nggak sih pas tinggal di Tanjung Priok itu bapak pernah nggak merasa lelah gitu? Oke. Pertama, awalnya Bapak kan waktu itu masih sepantaran kalian, bahkan lebih muda, usia SMP atau SD lah. Itu orang tua Bapak strict banget, disiplin banget kalau Bapak tuh bener-bener dilarang untuk bergaul dekat dengan beberapa anak tetangga gitu. Yang mana mereka punya kebiasaan untuk berkata-kata kasar gitu ya. Kata-kata kasar itu seperti kucing, bebek gitu ya, dan kawan-kawannya sebagai hiburan gitu. Bebek lu sini gitu. Nah, ini agak dihalus ya karena tadi kena sensor. Intinya kata-kata toksik pun bisa jadi hiburan atau kebiasaan interaksi mereka. Dan tadi bagaimana bisa bertahan atau mengatasinya? Bapak pernah merasa lelah? Oh, merasa lelah, oke. Merasa lelah pasti gitu, karena merasa kok saya nggak bebas, kok saya nggak bisa bergabung dengan mereka gitu kan. Yang mana sebenarnya pasti ada keinginan kita tuh untuk diterima oleh lingkungan, ya enggak? Kita pengen diterima, diakui, begitupun kita mau menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Cuma kok kayak saya nggak bisa gitu. Nah itu ada biasanya ketika kalian tahu tentang moralitas, value yang baik, tata krama, disiplin, dan nilai-nilai yang baik lah. Tanpa kalian sadari, diri kalian pun merasa kalau kalian tuh nggak cocok di situ. Nah, jadi sangat mudah bagi kita yang merasa berbeda dengan lingkungan tersebut tuh capek, lelah. Kok kayaknya saya masih nggak bisa diterima gitu. Kok mereka nggak bisa bergabung dengan saya atau saya bergabung dengan mereka. Sudah pasti gitu. Saya pun juga lelah waktu itu. Jadi Hendro sendiri gimana? Kalau Hendro sendiri cara mengatasi atau bagaimana Hendro tuh bertahan di lingkungan toksik itu gimana cara waktu itu? Kan aku udah tinggal di sana dari aku lahir ya Pak. Sebenarnya awal-awal tuh nggak terlalu sadar karena masih kecil kita nggak tahu ya. Tapi pas aku mulai masuk masa ke SMP itu udah mulai dari subuh pagi, kadang aku pernah ke bandara gitu subuh-subuh. Itu aku kaget banget jujur karena banyak banget orang mabuk-mabukan itu, anak-anak muda baru turun dari tower mereka udah mabuk-mabukan. Mama aku pun kayak apa ya, sinis gitu natapnya kayak ngedumel sendiri. Jadi aku tuh mulai sadar kalau itu tuh sebenarnya perbuatan yang salah ya. Awalnya aku kayak, oh saya nggak peduli deh mau mereka ngapain, saya nggak tahu bahkan mereka mau ngapain. Oke. Jadi intinya kamu berpikir bahwa saya mereka gitu. Nah itu tuh teman-teman kuncinya. Bagaimana kita bisa bertahan di lingkungan yang toksik gitu. Pahami bahwa ada dua faktor penting dalam hidup kita. Pertama, segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan yang kedua adalah segala sesuatu yang di luar kendali kita dan kita tidak bisa kendalikan. Nah, lingkungan yang toksik itu adalah bagian dari sesuatu yang di luar kendali kita. Ya nggak sih? Karena sebelum kita ada di situ atau misalkan kita pribadi lah gitu ya, kita nggak punya kemampuan gitu untuk merubah atau misalkan mencoba untuk memberikan intervensi pada lingkungan yang sudah seperti itu keadaannya, yang dimana budaya toksik itu menjadi bagian dari pola interaksi di lingkungan tersebut. Seperti tadi ya, lingkungan tempat tinggalmu minum-minum, lingkungan tempat tinggal bapak perdagangan narkotika, dan ngomong kasar tuh sebagai kebiasaan dan hiburan yang wajib gitu ya. Nah kita nggak bisa gitu. Nah, kuncinya adalah fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan gitu. Akhirnya kamu tadi mengatakan apa caranya? Kamu berpikir untuk nggak peduli. Nah itu tuh kuncinya, nggak peduli gitu ya. Nggak peduli tapi bukan berarti pada akhirnya kalian cut off atau cabut dari lingkungan itu. Kadang-kadang kita nggak bisa main seperti itu ya, kita nggak bisa main ngambil keputusan, nggak cocok, cabut aja lah, nggak cocok, cabut aja lah. Tapi kita punya kendali, bagaimana supaya kita tuh tidak terpapar oleh kebiasaan atau perilaku yang toksik tadi. Fokus aja dengan apa yang kamu lakukan. Misalkan, di kelas, Pak, di kelas tuh circle-nya kondusif ya, siapa di sini? Tuh kan, nah ngaku tuh. Pak, ya kan Pak, di sini circle-nya nih
kalau pulang sekolah nongkrongnya ke warung kopi. Waduh, saya mungkin nongkrongnya ke Starbucks, beda canda. Jadi intinya gini, kalau rasa kalian itu nggak cocok sama circle kelas kalian, ya udah fokus aja apa yang bisa kalian lakukan, kerjain tugas. Dan yang paling penting adalah kalian sadar dan tahu siapa aja sih yang masih menjadi rekanan kalian. Ngerti nggak? Cari 1-2 orang aja yang masih bisa sefrekuensi sama kalian, yang bisa pada akhirnya itu menyamakan kebiasaan dengan kalian gitu, tanpa harus kalian merasa terlalu sendiri gitu. Pasti ada lah, ya nggak? 1-2 teman atau yang menjadi sahabat karib kalian di kelas untuk berbagi cerita. Fokus aja sama mereka yang masih mau terima kalian, gitu aja. Gitu. Ada lagi nggak? Ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada sebenarnya ada poin lagi, tapi ntar dulu aja. Lanjut lagi. Tadi kan kita udah bahas ya Pak tentang orang-orang yang ada di lingkungan toksik itu. Oke. Nah, aku penasaran Pak, gimana sih Pak orang-orang itu bisa sampai terjerat di lingkungan toksik seperti itu sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu? Pertanyaan bagus. Gimana bisa tercipta lingkungan toksik dengan orang toksik? Kita fokus dulu pada orangnya. Karena orang adalah faktor utama bagaimana lingkungan atau pola interaksi atau budaya itu terjadi. Biasanya orang-orang yang toksik itu lahir juga dari lingkungan yang toksik. Nah, pertanyaan saya, kalian tahu nggak lingkungan pertama kita sebagai manusia itu di mana? Rumah sakit. Rahim. Rumah sakit. Kalau rumah sakit dibawa kemana di rumah sakit? Rumah. Di rumah, ya. Di rumah. Nah, biasanya orang-orang toksik itu tumbuh besar dari kebiasaan toksik juga. Dari biasa kecil mereka melihat perilaku keluarga, papa mama, mungkin sepupu, tante, om, atau keluarga yang punya kebiasaan toksik. Misal, setiap hari bukannya ngucapin selamat pagi, saling nyuruh-menyuruh. Terus setiap ada kesalahan, langsung disalahin, dikritik, direndahkan. Atau misalkan saling nyindir. Komunikasinya tuh di keluarga saling nyindir. Kalau udah nggak suka, ini. Nah, kebawalah itu ke dalam sebuah pola pergaulan di mana ketemu nih orang-orang yang punya latar belakang yang sama, punya kebiasaan yang sama, merasa cocok, ya kan? Akhirnya jadi deh gitu. Orang-orang atau circle-circle yang toksik yang pada akhirnya membentuk lingkungan yang toksik gitu. Atau misalkan ngelihat apa kalau stres, mohon maaf ya, ngerokok. Papa, ibu stres, minum atau pergi keluar, hangout sampai pagi misalkan, nggak nanya kabar gitu ya. Terus akhirnya kalian sebagai anak di sana mengimitasi, ternyata ini loh kebiasaan yang benar kalau saya stres gitu. Ternyata begini loh kalau misalkan saya punya teman tuh harus punya kebiasaan misalkan bergosip atau misalkan saling nyindir atau saling menebarkan ucapan atau kalimat kebencian gitu. Nah, itu bisa menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk lingkungan yang toksik gitu. Paham? Gitu ya. Wah, luar biasa banget ya jawaban dari Pak Steven tadi, sangat membuka pikiran kita ya. Betul. Nah, sekarang kira-kira Bapak punya saran nggak sih buat sobat SMK yang sedang mengalami fase lingkungan toksik? Oke. Bapak pernah, yang tadi Bapak katakan ya, kata kuncinya adalah fokus dengan apa yang bisa kalian kendalikan. Bila lingkungan itu menjadi lingkungan yang toksik buat kalian dan kalian merasa nggak nyaman gitu, dan kalian sadar betul bahwa kalian nggak punya kemampuan juga untuk merubah atau sekedar cabut dari lingkungan tersebut, fokus saja dengan apa yang bisa kalian kendalikan. Memang sulit, memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Itu semua butuh proses, latihan, dan pembiasaan. Jadi misalkan berlatihlah untuk membuat boundaries atau batasan ya, bahasa Inggrisnya batasan. Bagaimana kalian menjaga value kamu dengan value kelompok gitu ya. Kamu rasa bahwa value atau norma atau nilai kebiasaan yang diterapkan kelompok itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan atau yang kamu imani, apa yang kamu kembangkan. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Jadi fokus saja untuk apa yang bisa kamu lakukan, terutama pada lingkungan belajar ya, sekolah. Fokus saja tugas kamu apa, belajar gitu ya. Terus kalau kerja kelompok, Pak, gimana kalau kelompok saya karena kelompok yang toksik, Pak gitu. Ya udah, fokus untuk tugasnya gitu ya. Bagi tugas, terapkan profesionalitas gitu ya. Sehingga kalian tuh jadi ikan di laut. Tahu kan ikan laut? Ikan di laut tuh ikan yang tinggal di air asin ya kan.
Tapi apakah ikan laut itu rasanya daging yang asin? Ya. Ya, belajar dari ikan di laut bahwa kita masih punya kendali supaya kita tidak terpapar, tidak menjadi seperti orang-orang di lingkungan kita yang toksik. Gitu. Bila mereka toksik ya udah itu biarkan mereka. Cuma kita fokus dari apa yang ingin kita capai, fokus apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, dari semua yang udah kita omongin tadi, kira-kira kesimpulannya apa nih Pak? Kesimpulannya adalah lingkungan toksik terkadang tidak bisa kita hindari. Terkadang kita tidak bisa memilih di mana kita ditempatkan. Tapi yang bisa kita kembangkan, yang kita pilih adalah bagaimana kita di sana. Pilihan di tangan kita. Kita mau menjadi seperti lingkungan kita kah? Atau kita mau tetap menjadi diri kita? Itu pilihan dari kita. Lingkungan toksik lahir dari orang-orang yang toksik. Orang-orang yang toksik lahir dari lingkungan yang toksik juga, terutama pada lingkungan keluarga. Sehingga mereka membentuk circle, kebiasaan yang menjadi lingkungan yang toksik. Dan kita yang berada di tengah-tengah lingkungan yang toksik atau orang-orang yang toksik punya kendali atas apa yang bisa kita lakukan. Kendali atas pikiran, perasaan, tindakan, dan keputusan kita. Kita mau jadi sama dengan mereka atau tidak. Jadi intinya kita tidak bisa memilih di mana kita tempatkan, tapi kita bisa memilih kita mau menjadi seperti apa. Memang banyak teori mengatakan lingkungan itu sangat berpengaruh untuk perubahan perilaku seseorang. Tapi yang saya percaya dan imani bahwa kita pun juga punya pengaruh untuk diri kita sendiri dan bagaimana kita mau berkembang seperti itu. Yes. Tambahan teman-teman sebelum closing. Nah, bagi teman-teman yang merasa sudah terpapar, sudah merasakan dampak negatifnya, baik secara psikologis maupun aspek lain dalam hidupmu, pahami bahwa kalian masih bisa untuk healing, untuk mengeluarkan racun-racun itu dengan pembiasaan yang baru. Harus ada keberanian dan kesadaran penuh bahwa kalian itu berharga dan kalian pun bisa dan masih banget untuk mencapai tujuan dan mengembangkan diri. Jadi ketika misalkan Pak, saya ini korban lingkungan yang toksik, saya diabaikan, saya ini dikucilkan, saya ini jadi bahan omongan. Nah, pahami betul bahwa apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka katakan tidak menentukan bagaimana dirimu. Kamu tetap berharga, kamu tetap punya kemampuan untuk berkembang dan mencapai tujuan. Jadi temukan saja orang-orang yang peduli sama kamu. Temukan saja orang-orang yang masih bisa take care of you gitu ya. Yang peduli sama kamu, yang masih ngerangkul kamu, yang masih sefrekuensi. Ada kan pasti. Nah, di lingkungan misalkan satu kelas 35 sampai 40 siswa, pasti ada lah 1 2 3 teman yang masih bisa ngerangkul. Fokus sama mereka. Fokus apa yang bisa kamu kembangkan dan cintai sebagaimana dirimu, bahwa kamu itu berharga dan kamu nggak perlu menjadi seperti lingkungan di tempat yang membuat kamu nggak nyaman. Gitu aja. Gitu. Nah, berakhir sudah episode BBK yang ke-31 ini. Saya, sebagai perwakilan tim BBK, meminta maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih kepada Pak Steven yang sudah bersedia menjadi bintang tamu pada episode kali ini. Terima kasih juga ya kepada para sobat SMK yang sudah setia menonton episode-episode BBK. Jangan lupa untuk follow Instagram Oska di @osis_smk Seci untuk mengetahui informasi episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode BBK berikutnya. Dadah!